Rekan investor, bertemu lagi bersama saya. Pada kesempatan ini akan membahas satu saham yang menurut saya punya potensi multi-bagger, PJAA atau PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. PJAA merupakan perusahaan yang mengelola Taman Impian Jaya Ancol, pemegang sahamnya Pemda DKI, pemegang saham mayoritas, Pembangunan Jaya, dan masyarakat. Bagaimana prospek terkait dengan saham ini? Mari kita lihat di data-data berikut ini. Kalau kita lihat di sini, dari tahun 2016, perusahaan memiliki kinerja yang cukup baik, kecuali di tahun 2020 terkait dengan pandemi COVID-19. Seperti kita tahu, kondisi ini membuat bisnis hiburan sangat tertekan, termasuk PJAA sebagai pengelola Taman Impian Jaya Ancol. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dan Pemda membuat kinerja perusahaan tertekan dan mengalami kerugian di tahun 2020. Ini adalah kinerja sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020. Kalau kita lihat sendiri, dari tahun 2016 sampai 2019, perusahaan memiliki kinerja yang cukup baik. Terlihat dari earning per share Rp81 meningkat menjadi Rp144. Harga saham juga pernah mencapai tertinggi di 2.560, kemudian terendah di 930. Khusus di tahun 2019, harga tertinggi 1.600, terendah 930. Dan kalau kita lihat dalam setahun, harga dari saham ini cukup berfluktuasi cukup lebar ya kalau kita lihat dari data ini. Bagaimana dengan dividen? Dividen juga perusahaan selalu membagikan, dan khususnya di tahun 2017 sampai 2019, DPR-nya dividen payout ratio stabil di angka 38%. Kecuali di tahun 2020, hasil laba 2019 diputuskan untuk tidak dibagikan, karena memang perusahaan memerlukan modal yang cukup ya terkait dengan kondisi yang ada. Kemudian bisnis value perusahaan sendiri pada tahun 2020 kuartal 3, karena laporan keuangan full year 2020 belum ada, itu sebesar Rp1.172. Harga per 1 April, harga saham PJA adalah Rp535. Kalau kita bandingkan dengan harga terendah 2019 sebesar Rp930, maka kita lihat potensi upside-nya sebesar 74%. Kemudian harga tertinggi 2019 sebesar 1.600, ada potensi upside 199%. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan harga tertinggi sebesar 2.560 dengan harga sekarang 535, maka potensi upside-nya 379%. Kemudian earning per share di tahun terakhir 2019 adalah Rp144. Ini kalau kita kalikan 10 kali, dengan kata lain PR 10 kali menjadi 1.440. Harga saat ini 535, potensi upside-nya ke 1.440 adalah 119%. Kemudian dividen terakhir yang pernah dibagikan di tahun 2019 sebesar Rp53. Ini kalau kita bandingkan dengan harga 535, dividen yield-nya adalah 10%. Nah, bagaimana kondisi ini akan terjadi? Saya membayangkan untuk tahun ini 2021, bisnis perusahaan belum akan kembali pulih seperti 2019 atau di tahun-tahun sebelumnya. Bisnis ini akan kembali normal di tahun 2022. Jika bisnis normal tahun 2022, maka kinerjanya akan tercermin pada laporan keuangan yang akan disampaikan pada tahun 2023. Ketika disampaikan laporan keuangan dan kondisi yang sudah normal dan membaik, maka harga akan kembali normal dan akan dibagikan lagi dividen pada tahun 2023. Itu berarti kalau kita bandingkan dengan saat ini April 2021,
Berarti kalau kita memiliki atau berinvestasi di saham ini, kita perlu hold saham ini untuk jangka panjang selama 2 tahun. Namun angka tersebut, kalau kita lihat potensi upside-nya, maka cukup worth it. Kalau kita bagikan per tahun, kita lihat di sini, untuk yang terkecil 37% per tahun, maka kita bisa lihat angka ini cukup bernilai atau cukup worth it. Jadi berinvestasi dengan potensi capital gain sebesar ini tentu adalah kalau dibuat setahun itu merupakan ini suatu angka yang cukup menarik. Nah, namun demikian ini saya asumsikan terkait dengan bisnis kembali normal di tahun 2022. Semoga ini terjadi dan pemulihan harga dan dividen di tahun 2023. Rekan investor, ini bukan ajakan untuk membeli saham PJA. Setiap pembelian saham masing-masing dari kita hendaklah melakukan analisis secara mendalam. Dan sebagai keterbukaan informasi, saya memiliki saham PJA dengan rata-rata pembelian di harga 567 per lembar saham. Berarti lebih tinggi dari harga per 1 April 2021 sebesar Rp535 per saham. Demikian yang dapat saya sampaikan, analisis saya terkait saham PJA ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat, salam investasi.